Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Udin Sapurudin, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500150117. Saya mengajar di SMP An-Nurmaniyah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Materi video ukin saya adalah Hakikat Sholat dan Zikir, Bab 3 PAI kelas 7 SMP. Selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, apa kabar anak-anakku semuanya pada pagi hari ini? Luar biasa, ini menjadi motivasi saya. Kalian pagi-pagi masih semangat, semangat pagi. Baik, selanjutnya sebelum kita belajar seperti biasa ya, kita akan membaca doa dulu ya, supaya apa? Diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita, betul? Kita akan membaca doa bersama-sama dengan penuh kehusyuan. Doa kali ini akan dipimpin oleh Ananda Naswa. Kepada Ananda Naswa dipersilakan untuk memimpin doa. Bersiap. Siap. Sebelum belajar angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma lawwir bi kitabika basari wa aqlid bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mir bihi jasadi bi'aulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Terima kasih Ananda Naswa sudah memimpin doa pada kesempatan pagi kali hari ini. Silakan dipersilakan untuk ke tempat duduknya kembali. Baik anak-anakku sekalian, sebagai murojaah hafalan kita akan membaca Quran surat Al-Ma'un, dimulai dengan ta'awuz dan basmalah.
Baca bareng-bareng dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan kita membaca Al-Quran, hati kita semakin lembut. Amin ya robbal alamin. Siapa yang cinta tanah air, acungkan tangan. Siapa yang merasa cinta tanah air? Kata Rasul, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Baik, dalam rangka kita cinta terhadap tanah air, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Untuk itu, kepada anak-anakku semuanya, dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kepada anak-anakku sekalian, silakan untuk duduk kembali. Kita akan absen terlebih dahulu. Siapa saja hari ini yang masuk? Apakah ada yang tidak masuk? Tentu kita akan cek absensinya. Baik, saya akan absensi kelas 71 SMP Anurmania. 1. Akila Radwa Alifi. Baik. Akila Lea Saputri. Izin. Arya Satya Nafi Susanto. Alhamdulillah. Semangat ya. Akbar Fatih Ramadan. Masya Allah. Arsaka Sakti Mahardika. Baik, lanjut. Zifara Zakia Salsabila. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, saya ingin ngetes suaranya dulu. Boleh? Boleh. Coba ya, saya tes dulu semuanya. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Bukanlah begitu. Kalau kau suka hati, tertawalah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mantap ya. Alhamdulillah. Jadi,
kita persepsi mengingat materi pelajaran sebelumnya, yaitu yang sudah kita pelajari adalah bab toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci. Salah satu contoh bersuci adalah berwudu. Untuk apa kita berwudu? Untuk melaksanakan sholat. Kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai sholat dan zikir. Ada yang tahu makna sholat itu apa? Siapa itu? Melvia Zahra. Wah, luar biasa. Apakah makna sholat itu, Melvia? Sholat dari bahasa ialah doa atau doa untuk kebaikan. Sedangkan dari istilah ialah semua perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Melvia Zahra. Ya, kesepakatan kelas. Ya, yang pertama tidak boleh bercanda. Tidak boleh ngobrol. Jangan ada yang main HP. Hakikat sholat dan zikir. Tadi Melvia sudah menjelaskan bahwa sholat itu adalah apa, Melvia? Doa. Secara bahasa artinya adalah doa. Ya, memanjatkan doa. Siapa yang hari ini pagi tadi, subuh tadi melaksanakan sholat subuh? Saya Siap. Di mana sholat subuhnya? di Masjid Al-Muhajirin. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Kenapa? Karena kata Rasulullah pahalanya lebih besar. 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian yang hanya 1 derajat. Tuh, utama banget kita. Apalagi sholat subuh. Tantangannya berat banget. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang tahu sholat dalam sehari semalam ada berapa waktu? 5. Ya, Akbar. Berapa waktu, Akbar? 5 waktu. 1. Subuh 5 rakaat, terus zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Total semua 17 rakaat, Pak. 17 rakaat. Sholat sehari semalam itu termasuk sholat apa? Sholat wajib. Wajib itu artinya apa? Melaksanakan mendapatkan pahala, meninggalkan mendapatkan dosa. Kalau rakaat sholatnya hafal, tentunya beriringan dengan niat pun harus hafal. Sudah hafal semuanya niat-niat sholat? Sudah. Baik, saya tes dari niat sholat subuh. Coba niat sholat subuh. Ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ini dia ya, hakikat sholat dan zikir. Perhatikan, coba baca bareng-bareng. Salat Secara bahasa berarti berdoa, sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik. ketika manusia meninggal dunia, maka saat dikubur nanti, yang pertama kali amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya juga baik. Yo, kita baca bareng-bareng. Syarat wajib sholat. 1. Beragama Islam. 2. Berusia sudah mencapai balik. 3. Berakal. Selanjutnya, syarat sah sholat. 1. Ayo baca bareng-bareng. Sudah masuk waktu sholat. 2. Suci badan, pakaian, tempat sholat. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. Nah, rukun sholat ada berapa, Melvia? 13. Salah satu rukun sholat itu apa sih? Berdiri jika mampu. Berdiri. Ya, kalau sholat harus berdiri. Kedua apa? Niat. Takbiratul ihram.
membaca Fatihah, ruku, i'tidal, tumanina, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud dua, ya kan? Terus duduk, tahiyat, sholawat, salam, dan tertib. Artinya tertib itu apa? Berurutan. Iya, sesuai dengan urutannya. Selanjutnya, kita akan membagikan tugas LKPD-nya. Ya, tugas LKPD-nya silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan yang sudah dibagikan. Ya, kita akan diskusi. Diskusi kita terdiri dari 4 kelompok. Ya, kelompok A, kelompok B, ya, kelompok C, dan kelompok D. Tulis di situ ya. Yang pertama, tugasnya adalah melengkapi Quran surat Al-Ankabut ayat 45, ya. Melengkapi Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ditulis ayatnya sesuai dengan kalimatnya, ya, sesuai dengan huruf-hurufnya, sesuai dengan harakatnya, jangan sampai keliru. Yang kedua, melengkapi tabel, ya. Tabel itu ada gambarnya. Bagaimana orang yang mengangkat kedua belah tangan, diistilahkan apa? Baik, kalau sudah, perwakilan dari kelompok kalian silakan untuk maju ke depan. Ya, dipersilakan. Dari kelompok 1 siapa silakan maju. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 dan kelompok 4 diwakili oleh siapa? Nanti masing-masing kelompok memperkenalkan diri, ya, nama dan kelompoknya, ya. Dari kelompok A siapa, kelompok B siapa, kelompok C siapa, dan kelompok D siapa. Silakan dari kelompok A, ya, silakan. Saya Charis Putri Anindya, perwakilan dari kelompok A. Saya Melvi Azara dari perwakilan dari kelompok B. Baik, lanjut. Saya Nafis dari kelompok C. Ya, Saya dapat dari kelompok kelompok D. Baik, kelompok D. Dari Charis kelompok A, ya. Kelompok A, ya, untuk melengkapi Quran surat Al-Ankabut. Silakan dibaca. Wallahu ya'lamu. Artinya, Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwajibkan padamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok A. Ini nilainya 100 ini. Wah, ya bagus ya kelompok A. Lanjut, kelompok B, ya. Kelompok B itu melengkapi gambar yang tertera, ya, di dalam LKPD. Itu gambarnya orang mengangkat kedua belah tangan. Istilahnya apa, Melvia? Takbiratul ihram. Bacanya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika kita takbir, maka kita membaca Allahu Akbar. Betul itu? Betul. Lanjut. Selanjutnya itu gambar apa? Gambar ruku. Ruku. Ya, istilahnya ruku. Bacanya bagaimana, Melvia? Subhanallah. Betul? Betul. Bagaimana bisa diulangi bersama-sama? Subhana rabbiyal azim. Baik, selanjutnya gambar apa itu? Sujud. Bacanya bagaimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Masya Allah. Betul bacanya seperti itu? Bisa diulangi bersama-sama? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Luar biasa. Selanjutnya gambar apa itu? Orang seperti duduk begitu? Tasyahud. Tasyahud. Ya, bacanya bagaimana tasyahud? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Luar biasa. Terakhir itu ada orang nengok, sepertinya nengok ke kiri ke kanan. Apa Melvia? Salah. Bacanya bagaimana Melvia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Wah, ini nilainya tidak ada yang kecil. Ya, kelompok 1 nilainya udah 100, kelompok 2 atau kelompok B nilai 100. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok A dan kelompok B. Wah. Lanjut, ini kelompok berapa ini? Kelompok C. Kelompok C, mana kelompok C? Acungkan tangan. Wah, semangat kelompok C ya. Ini perwakilan dari kelompok C. Ada Mas Akbar di sana, kelompok C. Ya, wah luar biasa. Silakan kelompok C itu di lembar berikutnya ya, LKS. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Jelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 43 tersebut. Isi kandungan. Surat Al-Baqarah ayat 43 adalah perintah untuk mendirikan sholat dengan sempurna, menunaikan zakat sebagai wujud syukur dan penyucian harta, serta bergabung dalam barisan orang-orang yang rukuk, yaitu sholat berjamaah bersama umat Islam. Ayat ini menyuruh kaum Yahudi untuk memeluk Islam dan mempraktikkan syariatnya, termasuk ibadah sholat yang berbeda tata caranya dengan ibadah mereka seperti rukuk. Subhanallah, luar biasa kelompok C. Tepuk tangan untuk kelompok C. Keren ya. Kelas 71 nilainya tidak ada yang jelek. 100 semuanya nih. Nah, baik, terima kasih ya kepada kelompok C. Terakhir, kelompok D. Ya, kelompok D. Oleh siapa kelompok D? Ya. Diwakili oleh siapa namanya? Damar. Temen sendiri lupa namanya. Damar. Oke, Damar jangan grogi ya. Perhatikan tuh gambarnya Damar. Bacanya apa itu? Rajin sholat tapi terus maksiat. Waduh, apa itu di dalam kalimatnya? Barang siapa yang melaksanakan sholat lantas sholat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Baik, Damar perhatikan pertanyaannya. Bagaimana pendapatmu terkait orang yang rajin melaksanakan sholat, namun tidak luput mengerjakan perbuatan keji dan mungkar? Sholat iya, tapi munkar iya. Itu bagaimana pendapat Damar? Seorang rajin sholat tapi masih melakukan perbuatan dosa, itu bertanda sholatnya belum berkualitas atau belum sempurna, dan bisa jadi justru malah semakin menjauhkan diri dari Allah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kelompok D. Tuh ya. Orang yang sholat tetapi juga maksiat, menurut Damar apa tadi? Itu pertanda sholatnya belum berkualitas. Kalau kita sholat tapi maksiat juga berarti sholat kita belum berkualitas dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Untuk itu sholatlah sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan rokaatnya, sesuai dengan perintah waktunya. Betul nggak? Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya ya sebagai refreshnya saya ingin mengajak kepada kalian semuanya untuk menonton video pembelajaran tentang sholat ya. Silakan diperhatikan. Dek, ini abang punya buku tentang sholat dan rukun sholat. Abang bacakan ya, biar kita lebih paham. Nah, teman-teman, sekian dulu ya video Ubay dan adik Ubay tentang sholat dan rukunnya. Teman-teman yang rajin belajarnya ya. Baik. Terima kasih Akbar sudah menjelaskan tentang sholat. Luar biasa. Tepuk tangan buat Akbar.
hikmah video pembelajaran yang barusan saja kita tonton? Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat, ya. Kalau meninggalkan sholat apa tadi bunyinya? Ya, jelas ya? Jelas. Masya Allah. Itu baru mimpi ya? Baru mimpi itu. Sesungguhnya itu benar adanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, jelas. Tadi di awal sudah kita bahas bahwa orang yang meninggalkan sholat akan disiksa di dalam api neraka. Nauzubillah untuk itu. Untuk itu sholat bukan Kalau kamu meninggalkan sholat maka nantinya disiksa di neraka ya. Tapi bukan bercanda, beneran digencet. Kita dikubur, didatangin oleh namanya ular sujaul akro yang kukunya tajam melebihi silet, yang besarnya melebihi kapak. Ya, nanti kamu disiksa, digigit, kamu akan merasakan sakit. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, tibalah saat di pembelajaran akhir kita. Ya. Bukan lagi ya, bahwa pembelajaran kita tentang sholat. Satu, sholat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita melaksanakan sholat lima waktu. Siap kita melaksanakan sholat 5 waktu? Siap melaksanakan sholat 5 waktu? Siap. Kita tidak boleh meninggalkan sholat ya, karena sholat itu adalah kewajiban. Ya. Baik, karena sholat itu adalah kewajiban bagi semua umat Islam, ya, baik yang laki maupun yang perempuan. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia sedang meruntuhkan agamanya. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita akan melaksanakan pembelajaran tentang sholat Jumat. Refleksinya adalah mari kita laksanakan sholat 5 waktu dan juga kita berzikir. Karena apa? Sesungguhnya dengan berzikir akan menenangkan hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara amal ibadah kita, terutama sholat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kalian sudah membersamai pelajaran PAI pada kesempatan ini. Untuk itu, untuk menutup pelajaran kita pada kesempatan ini, kita membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Angkat kedua belah tangan kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq liqawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pera? Ya Pera? Ya Pera? SMP ya Pera? SMP ya Pera? Luar biasa. Terima kasih semuanya.